anak-anak ibu tercinta, kembali lagi bersama Ibu Rika. Di sini ibu akan menjelaskan mengenai daun tunggal dan daun majemuk. Nah, anak-anak, kalian harus tahu apa sih itu daun tunggal, apa sih itu daun majemuk. Pada video kali ini ibu akan bahas. Sebelum itu, kalian harus tahu bahwa daun itu ada bagian daun lengkap dan daun tidak lengkap. Contoh daun lengkap itu adalah daun pisang. Daun pisang memiliki pelepah, memiliki helaian, dan memiliki tangkai daun. Sedangkan daun tidak lengkap itu apa ya? Nah, daun tidak lengkap itu adalah daun Kamboja. Daun Kamboja hanya memiliki helaian dan tangkai daun. Nah, setelah itu kalian akan belajar mengenai sifat-sifat daun. Sifat-sifat daun yang pertama adalah ujung daun yang disebut dengan apex. Nah, bentuk dari apex itu dibagi menjadi 7. Yang dimana yang pertama itu adalah runcing. Runcing nama ilmiahnya itu adalah acutus. Yang kedua ada meruncing, bahasa ilmiahnya itu acuminatus. Yang ketiga ini tumpul, bahasa ilmiahnya adalah obtusus. Yang keempat itu adalah membulat, bahasa ilmiahnya adalah rotundarus. Terus yang kelima ini ada rata, bahasa ilmiahnya itu adalah truncatus. Terus yang keenam itu adalah membelah, bahasa ilmiahnya itu adalah retusus. Dan yang terakhir ini, yang paling tajam ini adalah berduri, bahasa ilmiahnya itu adalah mucionatus. Nah, setelah itu kalian bisa belajar ke sifat selanjutnya, yaitu pangkal daun. Pangkal daun itu disebut dengan basis, dan basis itu memiliki bentuk-bentuk yang beragam loh anak-anak, seperti gambar di sini. Kalian bisa amati bahwa gambar pertama itu adalah runcing, yang kedua itu meruncing, yang ketiga itu tumpul, yang keempat itu membulat, yang kelima itu rata. Dengan nama ilmiah sama dengan ujung daun apex yang tadi, kecuali yang berlekuk. Yang berlekuk itu nama ilmiahnya itu adalah emarginatus anak-anak. Nah, selanjutnya sifat daun yang ketiga yaitu adalah tepi daun atau biasa disebut dengan margo anak-anak. Nah, bentuk-bentuk margo juga berbeda anak-anak. Nah, yang pertama, margo yang rata itu disebut dengan integral. Sedangkan yang bagian B sampai F itu adalah margo atau tepi daun yang bertoreh yang biasa disebut dengan divisus. Nah, divisus itu yang pertama itu adalah bergerigi. Bergerigi itu namanya adalah seratus anak-anak. Sedangkan yang bagian ini itu adalah bergerigi ganda anak-anak. Ini bergerigi ganda yang disebut dengan biseratus. Ini itu adalah bergigi. Bergigi bisa kalian lihat, ini bergigi. Itu nama ilmiahnya itu adalah dentatus. Terus ini adalah beringgit anak-anak. Ini beringgit, bahasa ilmiahnya itu cernatus. Dan yang terakhir ini adalah bergelombang anak-anak, seperti gelombang dia bentuknya itu, bahasa ilmiahnya itu adalah repandus ya anak-anak. Terus selanjutnya itu adalah sifat daun susunan tulang daun atau disebut dengan nervatio. Nah, nervatio ini dibagi menjadi 4 bentuk. Nah, bentuk nervatio seperti gambar di sini anak-anak. Ini adalah bentuk susunan tulang daun. Bentuk susunan tulang daun itu menyirip dengan nama ilmiah itu peninervis anak-anak. Yang ini susunan tulang daun menjari karena ibu dari tulang daun itu lebih dari satu dan bentuknya seperti jari. Itu namanya adalah susunan tulang daun palma nervis anak-anak. Palma nervis, ini peninervis. Ini susunan tulang daun melengkung. Susunan tulang daun melengkung itu bahasa ilmiahnya adalah cerni nervis anak-anak. Terus ini tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar itu bahasa ilmiahnya adalah certinervis. Nah, selanjutnya kita ke bentuk bangun daun. Bentuk bangun daun itu sebenarnya ada banyak anak-anak, ada 23, tapi ibu akan jelaskan hanya 5 saja.
Ini adalah bentuk bulat anak-anak, disebut dengan orbicularis. Ini bentuk perisai dengan bahasa ilmiah itu peltatus. Ini jorong dengan bahasa ilmiah ovalis. Ini memanjang dengan bahasa ilmiah oblongus. Dan ini adalah lancet. Lancet itu bahasa ilmiahnya itu lanceolatus anak-anak. Nah, setelah itu kita akan menganalisis ini. Lihatlah ujung daun di sini. Ujung daun dari daun kamboja itu adalah melengkung anak-anak. Nah, kalau melengkung berarti itu adalah meruncing ya anak-anak ya. Terdapat lengkungan itu meruncing, nama ilmiahnya itu acuminatus. Pangkal daunnya memanjang dan menyempit anak-anak. Ya, perlahan dia menyempit. Itu disebut dengan acutus atau runcing. Tepi daunnya itu rata, disebut dengan integer. Terus bangun dari bentuk daun ini adalah jorong anak-anak. Bentuk bangunnya itu jorong yang disebut dengan ovalis. Terus susunan tulang daunnya itu adalah menyirip yang disebut dengan peninervis. Nah, selanjutnya kita akan ke daun majemuk. Kenapa dibilang daun majemuk ya? Karena terdapat anakan daun yang disebut dengan foliolum dan tangkai ibu daun yang disebut petiolus communis. Terus tangkai anak daun yang disebut dengan petiololus. Itu yang disebut dengan daun majemuk. Kenapa sekarang ini adalah daun dengan jumlah anakan daun yang ganjil atau gasal yang disebut dengan imparipinatus. Dan ada contoh daun dengan dudukan anak daun menyirip ganda, contohnya adalah lamtoro seperti gambar di sini anak-anak. Nah anak-anak, kalian pernah nggak sih berpikir ada daun yang mirip seperti daun majemuk tetapi bukan? Ibu pernah melihatnya dan ibu sudah mempelajarinya sekarang. Sekarang ibu ada contohnya, yaitu daun seligi. Anak-anak bisa lihat kalau daun seligi itu terlihat seperti daun majemuk karena di satu tangkai ada banyak daun, bukan? Tapi karena terdapat buah dalam tangkai itu mengakibatkan daun ini disebut daun tunggal. Karena daun majemuk itu tidak akan ada tumbuh bunga atau buah di bagian tangkainya. Jadi ini disebut dengan daun tunggal karena terdapat buah anak-anak. Nah, sekian video dari Ibu mengenai daun tunggal dan daun majemuk. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jika ada saran dan pertanyaan bisa kalian ajukan di kolom komentar. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya anak-anak. Bye.